Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin ala fadlihi wa ihsanihi hamdan thayyiban katsiran. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Tsumma qala wa ta'ala amma yaqulul zalimuna 'uluwan kabira. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu asra bihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa 'araja bihi ila samawati al-ula fa nala bidzalika fadlan kabiran wa khairan katsiran sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan benar-benarnya takwa, yaitu kita takut kepada Allah sehingga dengan rasa takutnya kita kepada Allah, kita mendorong diri kita untuk melaksanakan apa yang diperintahkannya kepada kita sesuai dengan kemampuan. Dengan rasa takutnya kita kepada Allah, sehingga menghalangi diri kita, mencegah diri kita dari melaksanakan apa-apa yang dilarang oleh Allah, yaitu dengan rasa takut yang sebenar-benarnya takut kepada Allah. Dan syukurlah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang sangat besar yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita semuanya. Salah satunya nikmat yang sangat besar, yaitu Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah salat Jumat yang sangat mulia, ibadah salat Jumat yang pahalanya sangat besar, Sayyidul Ayyam, yaitu penghulunya hari-hari. Salawat serta salam semoga tercurah dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongannya di hari kiamat nanti. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, pada bulan Ruah, pada bulan Rajab, wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah usiaku untuk menemui bulan Ramadan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Rajab dalam kalender Islam, dalam kalender Hijriah, dalam kalender yang penanggalannya berdasarkan Qamariyah, berdasarkan bulan, yaitu ada bulan Rajab. Pada bulan Rajab ini ada peristiwa penting yang mana yang akan mengangkat Rasulullah yang semula mencapai tekanan yang sangat, cobaan-cobaan dan halangan-halangan serta tantangan-tantangan yang sangat
beliau diisra dan mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai tingkat yang tinggi, untuk mencapai keimanan dan ketakwaan yang sangat puncak, sehingga beliau yakin bahwasanya ada iman, ada takwa akan berujung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga atau neraka. Pada perjalanan Isra Mi'raj yang mulia, Allah Subhanahu wa taala memuliakan nabinya ketika mendapatkan tekanan yang luar biasa, yaitu terjadi pada Amul Ghazan, tahun-tahun kesedihan, yang mana istri beliau Khadijah al-Kubra yang melindungi beliau, mendorong, mensupport dakwah beliau dengan harta benda, sehingga beliau wafat dalam keadaan yang biasa-biasa saja. Saudagar kaya, pedagang kaya, bahkan termasuk orang terkaya di Mekah pada waktu itu, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Kalangan wanita yang beriman kepada Rasulullah yang pertama adalah Khadijah al-Kubra. Beliau wafat pada Amul Ghazan, yaitu pada tahun kesedihan. Meninggalnya istri beliau membuat kesedihan yang luar biasa. Kemudian yang kedua, meninggalnya paman beliau, yaitu paman Abu Thalib. Yang mana paman Abu Thalib memberikan perlindungan yang sangat besar, luar biasa kepada perjuangan Rasulullah. Wahai paman Abu Thalib, kata kafir Quraisy, berikan Muhammad kepada kami, akan kami ganti Muhammad dengan pemuda-pemuda pilihan kami. Tapi paman Abu Thalib menjawab, tidak mungkin kami memberikan keponakan saya untuk kamu bunuh, sedangkan kamu memberikan pemuda-pemuda yang terbaik untuk kamu pengen. Tidak mungkin kami berikan. Dalam arti ingin meminta Nabi Muhammad menghalangi dakwah beliau, lompati dulu nyawa Abu Thalib. Pada tahun tersebut meninggal paman Abu Thalib dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan mengikuti agama nenek moyang kakek moyang sesuai dengan adat istiadat jahiliyah pada kafir Quraisy, sehingga kematian beliau berdua membuat kesedihan Rasulullah. Dan pula pada tahun yang sama, yang membela sudah tidak ada, Khadijah sudah tidak ada, paman Abu Thalib sudah tidak ada, perlawanan, hambatan, ancaman kafir Quraisy makin merajalela. Bahkan sahabat-sahabat disiksa satu persatu dengan siksaan yang luar biasa. Bilal bin Rabah ditindih batu, dipanas terik matahari di padang pasir, sampai akar. Ada satu keluarga dibunuh, siksa dengan, wahai saudaraku, bersabarlah karena siksaan di dunia ini hanya sebentar. Kenapa tidak ada perlawanan di Mekah? Karena di Mekah penduduk kaum muslimin pada waktu itu personilnya masih sedikit, belum kuat, sehingga dengan ancaman pembunuhan, ancaman larangan dakwah, berbagai ancaman yang ditujukan kepada kaum muslimin semakin merajalela.
Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan Isra dan Mi'raj. Apa hiburannya? Yaitu berjalan-jalan. Berjalan dari Masjidil Haram sampai kepada Masjidil Aqsa yang jaraknya sekitar 1000 km. Kalau ditempuh jarak dengan perjalanan mobil itu sehari lebih sampai 2 hari. Kalau dengan perjalanan onta atau kuda pada waktu itu bisa 3 bulan sampai 4 bulan. Kemudian di Masjidil Aqsa, kemudian di-mi'rajkan, yaitu beliau dinaikkan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sampai langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh, dan yang terakhir beliau menerima wahyu sholat. Sebelum berangkat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau lahir tahun 570 atau tahun 571 Masehi. Beliau diangkat menjadi Rasul, yaitu usia 40, atau dalam istilah sirahnya adalah bi'tsah, yaitu diangkat menjadi Rasul kurang lebih 570 ditambah 40, 610 atau 611. Kemudian beliau di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 tahun atau 11 tahun setelah bi'tsah, atau setahun atau 2 tahun sebelum hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Ketika beliau duduk di Masjidil Haram, datanglah malaikat membawa baskom. Baskomnya terbuat dari emas, berisi air Zam-Zam, kemudian membelah perut beliau, kemudian perut dibersihkan dengan jangan. Kemudian diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan kendaraan buruk atau barkun, atau dalam bahasa Indonesia adalah bar itu kilat, yang mana kendaraan itu berjalan dengan kecepatan kilat, secepat kilat, barkun atau buruk. Begitu sampai di Masjidil Aqsa, beliau sholat bersama dengan para nabi, Nabi Adam, Idris, Nuh, dan seterusnya. Jamaah salat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana kedua masjid tersebut, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, itu adalah masjid yang tertua di muka bumi, tempat yang digunakan untuk beribadah, tempat yang digunakan manusia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dibuat pertama kali. Pertama adalah Masjidil Haram, kemudian 40 tahun setelah Masjidil Haram didirikanlah Masjidil Aqsa. Masjidil Haram pusat peradaban manusia dimulai Masjidil Haram. Berakhirnya perjalanan Rasulullah di muka bumi adalah Masjidil Aqsa, masjid yang jauh. Artinya apa? Pusat akhir dari peradaban manusia adalah Masjidil Aqsa, yang mana Masjidil Aqsa tidak berdiri lagi, roboh, maka peradaban manusia di muka bumi bisa musnah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langit dunia, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat. Kemudian beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama kali mendapatkan
kepada Nabi Muhammad, umatmu tidak akan mampu untuk melaksanakan salat 50 waktu sehingga sampai 5 waktu. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada perjalanan Mi'raj yang mana ini menyebabkan ketika Rasulullah SAW, ketika Rasulullah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala melepaskan ruhnya, masih bisa berucap ummati ummati as-salah as-salah. Selain Nabi Muhammad, ketika beliau sakaratul maut, ketika nyawa sampai tenggorokan, dia sudah tidak bisa berucap apa-apa. Karena apa? Beliau sudah melihat surga bagi yang husnul khotimah atau neraka bagi yang su'ul khotimah, sehingga secara langsung rohnya akan lepas sama sekali. Tetapi khusus untuk Nabi Muhammad, beliau masih bisa mengucapkan ummati ummati as-salah as-salah, lepas rohnya. Karena apa? Ketika perjalanan Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan surga dan Rasulullah juga diperlihatkan pada neraka. Rasulullah datang pada suatu kaum yang di hadapannya ada daging yang matang lagi lezat di sebuah wadah, dan di lain sisi ada daging yang sangat busuk, ada daging yang sangat tidak enak. Tapi kenapa umat tersebut memilih daging yang busuk, yang tidak enak? Kemudian Rasulullah, siapakah mereka itu wahai Jibril? Mereka adalah umatmu. Kita umat Islam, umat Muhammad, bukan umat kafir, bukan umat Kristen, bukan umat Yahudi, bukan umat selain. Tapi kita itu adalah umatmu Muhammad, yang mana mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dia itu sudah memiliki istri, sudah memiliki pasangan yang sah, tetapi dia mendatangi kepada wanita-wanita sebagai selingkuhannya. Lantas datang pada seorang kaum yang telah mengumpulkan ikatan yang besar, di pundaknya ada ikatan besar, kemudian ditambah lagi ikatan lagi, ditambah lagi ikatan lagi, ditambah lagi ikatan lagi, sampai dia tidak kuat untuk memikulnya, keberatan untuk memikul, masih minta lagi, berat, minta lagi, minta lagi. Apakah itu wahai Jibril? Jibril menjawab, dia adalah seorang dari umatmu. Umat yang bagaimana? Dia yang selalu meminta amanah, selalu meminta jabatan, padahal dia tidak sanggup untuk melaksanakan amanah tersebut. Kemudian selanjutnya dia datang pada suatu kaum yang mana dia menggunting lidahnya, putus sambung gunting lagi, putus sambung lagi, gunting lagi, dan seterusnya. Rasulullah bertanya, siapakah beliau wahai Jibril? Jibril menjawab, dia adalah para penyuluh fitnah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara perbuatan-perbuatan dosa yang diperlihatkan kepada Rasulullah ketika Mi'raj, di antara dosa-dosa besar yang paling besar, bahwasanya itu bahkan penduduk neraka pun itu sangat jijik dan terganggu dengan baunya, yaitu dosa
mendekati zina. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Innahu kana fahisah, sesungguhnya itu adalah perbuatan yang keji. Wa sa'a sabila, dan jalan yang ditempuh. Penghuni neraka, baik yang permanen maupun yang tidak permanen, akan terganggu dengan baunya. Baunya siapa? Yaitu orang yang berbuat dosa dan dosanya adalah dosa zina. Oleh karena itu, tidak jemu-jemu, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikuatkan keimanan dan ketakwaan kita dan taufiknya untuk dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang mendekati zina. Jemaah salat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah. Ambillah contoh yang baik dari Rasulullah kita. Hidupkanlah sunnah-sunnah dan waspadalah terhadap apa yang bisa mencelakakan kita baik di dunia ini maupun di akhirat. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin al-qail fi kitabihil munir subhanal ladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwal alimul qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mu'ayyidu bil bayyinatil mu'jizat sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladhi amanu bihi wa nasaru wa jahadu ma'ahu wa nasharu dinahu fi masyariqil ardi wa magharibiha hatta zahara ma'ala sa'iril adyan. Amma ba'd. Jamaah salat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memohon kepada Allah supaya kita dikuatkan keimanan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah, dan kita dikuatkan untuk menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah sampai akhir hayat kita. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin. Allahumma rzuqna mahabbatahu wa tabahu zahiran wa batinan. Allahumma tawaffana ala millatihi. Allahumma ahsyurna fi jannatihi. Allahumma askina fi qawsihi. Allahumma adkhilna fi syafa'atihi. Allahumma jama'na bihi fi jannah an-na'im ma'al ladzi an'amta 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa sholihin. Allahumma ghfirna wasil akhwanana kama aslahta ka akhwalahum ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzaban